Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Albani dengan NIM 2071201039. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan Slim. Baik, langsung saja. Yang pertama, untuk membuka Slim, ada file yang harus kita miliki. Yang pertama itu nih, Slim AMD 64. Nanti file ini diekstrak here. Setelah diekstrak here, dia akan muncul folder seperti ini, AMD 64. Nah, di sini nanti ada HTTP Maria. Langkah pertama yaitu kita buka dari HTTP. Nah, di sini kita tutup saja. Kemudian Maria di-OK-kan saja. Setelah Maria terbuka, langsung saja kita ke Google, lalu ketik localhost 2.80.89, enter. Nah, di sini setelah masuk ke bagian sini, kita langsung ke bagian informasi. Setelah masuk ke bagian informasi, yang libinfo ini kita rubah ke login. Sini kita masukkan nama akun dan kata sandi. Untuk pembuatan akun baru biasanya dibuat nama akunnya admin dan kata sandi admin. Nah, di sini karena saya sudah punya akun, saya menggunakan nama saya Sandi. Nah, kita sudah masuk ke Slimnya. Nah, di video ini nanti saya akan menjelaskan 3 bagian saja, yaitu mengenai keanggotaan, sirkulasi, dan bibliografi. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu keanggotaan. Pada keanggotaan ini ada yang namanya tipe anggota. Di sini yang saya buat yaitu ada 2 tipe, yaitu dosen dan mahasiswa. Cara membuat tipe keanggotaan yaitu dengan tambahkan tipe anggota. Nah, di sini bisa dilihat ada tipe keanggotaan. Kita tuliskan. Jika kita ingin membuat mahasiswa, buat mahasiswa. Jumlah pinjaman juga bisa ditulis, lama peminjaman, reservasi dimungkinkan atau tidak, kemudian jumlah reservasi, masa keanggotaannya biasanya 1 tahun atau 365 hari. Kemudian kali perpanjang, denda per hari 500 perak per buku. Denda keterlambatan tidak ada. Kemudian simpan. Setelah kita buat tipe keanggotaan, kita juga bisa lihat di daftar tipe anggota yang sudah kita buat. Nah, oke, kemudian lanjut ke bagian keanggotaan. Untuk menambah daftar anggota, tambah anggota. Di sini untuk ID anggota bisa kita buatkan ID-nya. Kemudian nama anggota, tanggal lahir seperti pengisian data biasa, data pribadi biasa. Kemudian anggota tanggal
dia terdaftar sebagai anggota, kemudian tanggal registrasinya, kemudian berlaku sampai kapan, biasanya sudah di set otomatis karena kita buat di awal tadi. Kemudian institusi dari anggota, tipenya apakah ya mahasiswa atau dosen yang sudah kita buat tadi. Kemudian jenis kelamin, alamat, kode pos, email, nomor telepon. Kemudian juga bisa kita tambahkan foto. Setelah mengisi semua data dari anggota tadi, jangan lupa data tersebut kita simpan. Nah, setelah kita menambahkan anggota baru, kita juga bisa melihat daftar anggota kita. Daftar anggota. Nah, di sini ada daftar anggota yang sudah bergabung dengan perpustakaan kita. Nah, yang selanjutnya dari keanggotaan ini juga bisa untuk pencetakan kartu anggota. Caranya yaitu kita pilih anggota yang ingin dicetak kartunya, kita pilih kemudian tambahkan ke dalam antrian. Lalu setelah ditambahkan ke dalam antrian, kita cetak kartu anggota dari data yang terpilih. Nah, di sini jika komputer kita telah terhubung dengan mesin printer, langsung saja kita tekan print. Nah, yang selanjutnya bagian bibliografi. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan. Saya mengambil contoh buku yang sudah saya masukkan daftar bibliografinya. Sini kita bisa untuk menambahkan tambah bibliografi baru. Baik, di sini kita masukkan bibliografi dari buku tersebut. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bibliografi ini. Saya mengambil contoh dari yang bibliografi yang sudah saya masukkan. Nah, di sini kita masukkan judul buku, kemudian pengarang. Untuk pengarang, kita klik tambah data pengarang. Nanti kita tuliskan nama dari pengarang, misalnya ini. Kemudian nama tersebut apakah nama orang atau nama badan organisasi atau badan konferensi. Jika dia karena ini nama orang, kita pilih nama orang. Kemudian keterangan dia sebagai apa? Apakah pengarang utama, pengarang tambahan, atau penyunting, atau sebagainya. Sini karena dia pengarang utama, kita pilih pengarang utama. Kemudian sisipkan ke dalam bibliografi. Jadi otomatis dia akan ada di bagian data pengarang. Nah, itu untuk satu data pengarang. Jika untuk memasukkan ada beberapa pengarang atau editor, nanti kembali tambahkan data pengarang. Caranya masih seperti yang tadi, tambahkan kembali data pengarang, tuliskan kembali nama, kemudian nama tersebut apakah nama orang atau nama badan organisasi, kemudian keterangan dia sebagai apa. Kalau dia penyunting, kita tuliskan penyunting. Kemudian sisipkan ke dalam bibliografi. Otomatis nanti data pada data pengarang otomatis akan tertambah seperti ini. Kemudian untuk pernyataan tanggung jawab, jika tidak ada pernyataan bertanggung jawab, cukup dituliskan nama pengarang utama. Untuk edisi, kita tuliskan edisi atau cetakan keberapa. Kemudian untuk pembuatan nomor eksemplar, kita bisa ditambah pola baru. Nanti ada nomor eksemplar
yang sudah ditentukan, atau bisa juga kita buat sendiri, lalu disimpan. Kemudian di sini kita pilih pola yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini untuk tambah eksemplar. Nah, pada bagian ini nanti bisa kita lengkapi kembali pada bagian akhir, atau semua data yang lain sudah diisi, baru nanti ini diisi. Karena nanti di nomor panggil akan terisi sendiri, karena akan kita isi di bagian bawah nanti. Nah, untuk JMD kita tuliskan jika buku tersebut memang teks, kita tuliskan teks. Untuk isi juga seperti itu. Tipe media dan pembawa ini biasanya untuk buku yang berbentuk digital. Kemudian kala terbit untuk koleksi terbitan berseri. Nah, ISBN kita tuliskan nomor ISBN dari buku, kemudian penerbit dari buku, tahun terbit, dan tempat terbit. Serta deskripsi fisik dari buku tersebut, mulai dari halaman Romawi, jumlah halamannya, kalau ada ilustrasi dari buku tersebut, kita tuliskan ilus, kemudian tinggi buku, kemudian judul seri, klasifikasi dari buku tersebut, dia termasuk ke klasifikasi golongan berapa buku tersebut. Kemudian nomor panggil. Nomor panggil diawali dengan klasifikasi, dengan nomor klasifikasi buku. Kemudian TOW ini diambil dari 3 huruf pertama pengarang utama TOW dan dituliskan huruf besar semua. Kemudian untuk P diambil dari huruf pertama judul buku dan ditulis kecil, karena judul buku tersebut adalah pengantar klasifikasi. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan gambar atau sampul dari buku. Bisa kita download juga di sini untuk memasukkan gambar dari buku tersebut. Kemudian bisa juga kita pilih tunjukkan atau disembunyikan di opak. Kemudian juga kita pilih promosikan. Setelah mengisi data bibliografi dari buku tersebut, jangan lupa kita simpan atau perbaharui. Setiap untuk memperbarui data dari bibliografi, harus kita setelah memperbaruinya kita akan perbarui agar data bibliografi yang kita masukkan akan tersimpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Data bibliografi berhasil diperbaharui. Kemudian untuk pencetakan label, caranya itu dengan kita pilih buku yang akan dicetak labelnya, misalnya buku ini, kemudian tambahkan ke dalam antrian. Tambah dalam antrian cetak, oke. Nanti di sini akan ada berkas terpilih ditambahkan pada antrian cetak. Nah, untuk mencetaknya, cetak label data yang sudah terpilih. Nah, di sini akan ada labelnya. Nah, jika komputer tadi sudah terhubung dengan mesin printer, otomatis langsung bisa kita print. Kemudian barcode eksemplar. Barcode eksemplar caranya masih sama seperti tadi, itu dengan kita pilih buku yang akan dicetak barcode-nya, kemudian tambahkan ke dalam antrian. Kemudian cetak barcode untuk data terpilih. Cetak barcode ini nanti bisa ditempel pada bagian dalam halaman buku, bagian sampul bagian dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu bagian sirkulasi. Nah, pada bagian sirkulasi ini untuk memulai transaksinya kita harus memasukkan ID dari anggota. Misalnya anggota tersebut ingin mengembalikan atau meminjam buku, itu kita bisa memasukkan ID anggota. Bisa kita ambil dari
di daftar keanggotaan kita tadi. Misalnya ingin mengembalikan buku, yang kita ambil itu ID anggotanya. Di copy saja. Nanti masukkan ID anggota. Nah, baru kita mulai transaksi. Nah, di sini akan terlihat ada peminjaman saat ini, reservasi, denda, dan sejarah peminjaman. Di sini dapat terlihat jika anggota tersebut masih ada pinjaman, akan tertulis, akan muncul nanti judul buku yang masih dipinjam. Atau jika dia ada reservasi juga akan ada tertulis. Kemudian juga denda atau denda yang belum dibayar nanti juga akan muncul di sini. Kemudian di sini ada sejarah peminjaman dari anggota. Nah, untuk memulai pinjaman yang harus kita masukkan di sini yaitu kode eksemplar atau barcode. Caranya itu kita ambil dari buku tadi, itu pada bagian daftar eksemplar juga bisa. Misalnya buku yang ingin pinjam yaitu buku Khilafah HTI, yang kita ambil itu kode eksemplarnya. Copy saja kode eksemplarnya. Nanti kita masukkan kode eksemplar. Baru pinjam. Nah, di sini akan terlihat ada kode eksemplar, judul buku yang akan dipinjam. Di sini juga ada tanggal peminjaman, kemudian kapan harus akan dikembalikan. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa selesai transaksi. Harus ditekan ini agar data tersebut tersimpan. Nah, bagaimana untuk pengembalian buku atau perpanjang buku? Caranya masih sama dengan tadi, dengan memasukkan ID anggota. Kita masukkan ID anggota. Masukkan ID anggota. Kemudian mulai transaksi. Nah, di sini terlihat peminjaman saat ini dari anggota. Di sini tertulis ada kembali atau perpanjang. Jika diperpanjang, kita pilih perpanjang. Kalau kembali, kita pilih kembali. Kita coba untuk kembali, mengembalikan buku. Oke, kembali buku. Nah, sudah hilang. Lalu jangan lupa selesaikan transaksi. Tekan selesai transaksi agar data kembali tersimpan. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.